dia terpapar oleh bakteri dari isi ibu itu sendiri. Karena kalau melahirkan secara sesar nggak dapat. Kemudian banyak orang tua yang sekarang tidak menyusuin. Kalau menyusuin juga dipompa. Padahal di puting susu ketika seorang itu menyusuin, si anak itu menyusuin, dia akan mendapatkan bakteri-bakteri tersebut. Nah, untuk mengetahui itu paling oke sebenarnya stool test. Jadi tes dari tinja kita dan kemudian dicek bakteri mana yang kurang, nah di situ yang ditambahkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu prebiotik. Prebiotik adalah makanan dari si probiotik itu sendiri, yaitu serat. Nah, kalau kita mau melihat TikTok, kita melihat Instagram, hampir semuanya influencer itu ngomongin soal protein. Kita overrated sebenarnya terhadap protein itu sendiri. Kalau mau dilihat dari data-data yang ada, protein sendiri nggak cukup, nggak kurang-kurang banget kok. Orang Indonesia atau orang luar negeri itu di Amerika. Tapi yang hampir pasti adalah kita kekurangan serat. Nah, bagaimana supaya kita bisa lebih oke bakteri kita? Kita panduan dari para ahli adalah 30-40 jenis sayur-sayuran atau buah-buahan dalam setiap minggu kita harus konsumsi. Gimana tuh Pak 40 sayuran? Gampang, di Indonesia kan ada rujak, ada pecel, gado-gado, itu kan macam-macam sudah. Rujak aja udah 10 jenis buah-buahan. Masalahnya saya asam urat Pak, jadi kalau saus kacang, jangan pakai saus kacang. Kebanyakan orang berpikir asam urat itu ya karena purin, tapi asam urat itu kan ya kok apa itu namanya? Yang pertama jeroan harus dihilangkan. Kemudian bukan kolesterol, seafood. Yang ketiga adalah daging. Baru yang keempat adalah kacang-kacangan. Itu pun kacang kulit keras yang tinggi purinnya. Oke. So itu yang kedua. Yang ketiga caranya bagaimana supaya kita bahagia adalah bergerak. Bergerak. Ketika kita aktif bergerak, ini tubuh kita akan memproduksi berbagai hormon-hormon tertentu, tapi juga bakteri kita suka dengan bergerak. Masalahnya Indonesia adalah manusia yang paling malas bergerak di dunia, yaitu cuma 3.400 langkah. Kalau nggak salah kita udah bahas di podcast sebelumnya ya, seperti itu. Terus kemudian matahari, itu penting banget. Kita tahu Sam, kalau kan baru pergi ke luar negeri ya, ke musim dingin. Depresi, bunuh diri itu tertinggi ketika masa-masa winter itu sendiri. Jadi ketika matahari tidak ada. Nah, matahari mengandung vitamin D. Ultraviolet. Yes, ultraviolet. Matahari adalah mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Provitamin D adalah di dalam bawah kulit kita ada provitamin D. Nah, ketika kena matahari dia akan berubah menjadi vitamin D. Jadi dia bisa mengubah vitamin atau berbagai hormon dalam tubuh kita sehingga pastikan Anda kena vitamin D. Sementara di Indonesia di dalam rumah harus pakai sunscreen, katanya seperti itu.